saya sangat merespon dengan judul Polri dengan Bikers. Bikers ini ya termasuk Pak Suryo juga sering di jalan. Di jalan ini bukan berarti berkendara, betul kan Mbak Ferdia? Mungkin saya kira di jalan ini ada istilah pengendara, pengemudi, dan pengguna jalan lain. Nah, pengguna jalan lain ini kita kadang lupa dan mungkin tidak tahu gitu ya. Pengguna jalan lain ini maaf istilah ada kucing, ada anjing, ada tikus. Ini pengguna jalan Pak. Mereka tidak sekolah, tidak ada sekolah, ngomong aja susah kan begitu. Kemudian ada anak kecil di bawah usia yang berangkat sekolah, khususnya di desa. Ini banyak sekali Pak. Berangkat sekolah sendiri, pulang sekolah sendiri tanpa pengawasan orang tua. Dan mereka terbentuk disiplin dengan sendirinya yang diawali diantar oleh keluarganya, setelah mandiri dilepas orang tuanya, yang mana pengawas desa, lurah, kecamatan, kepolisian, babinsa ini selalu patroli, jadi mengawasi juga. Tapi pada saat di luar pengawasan ini yang sangat berbahaya. Nah, edukasi inilah yang kita masukkan ke level-level anak-anak pada saat pendidikan di usia dini. Jadi supaya mengimbangi, ada program Polri itu cara berkeselamatan ke sekolah. Nah, kita punya bukunya waktu itu. Kita buat, udah berjalan 20 tahun buku ini kita produksi. Terus cara berkesinambungan setiap tahun. Nah, kemudian sepeda motor kita lihat fenomena dimanapun Pak, tapi khususnya di Indonesia, negara Asia. Ini kalau kita ambil garis tertib, mau berapa panjang di setiap traffic light, akhirnya menginisiasilah para pengguna jalan ini, khususnya sepeda motor. Kalau kita lihat memang kapasitas jalannya ya dari zaman 5-10 tahun terakhir ini sudah mulai berkembang itu kalau kami lihat bersama dengan Kementerian PUPR. Nah, ini kalau mereka tidak mengambil inisiasi memang panjangnya sangat mengular kalau sepeda motor berhenti di setiap traffic light. Tapi kalau mengikuti aturan dengan timer yang dihitung oleh APIL, alat pemberi isyarat lalu lintas atau traffic light, ini saya kira masih bisa teratasi. Karena menghitung timer traffic light atau APIL ini tidak asal-asalan gitu. Jadi kita melakukan penelitian juga dengan Kementerian Perhubungan. Sehingga banyaklah berbaris di luar marka atau zebra cross di traffic light. Dulu sempat kita laksanakan dengan teman-teman aktivis transportasi dan aktivis zebra cross itu bersama dengan aktivis trotoar. Kita melakukan semacam kegiatan yang menegur pada saat mobil atau motor melintas. Kita foto, kita video, masukkan koran, masukkan TV, running text. Dan kita sempat buat lomba juga jepret berhadiah. Jepretnya itu difoto baik yang melanggar maupun yang baik, kita berikan reward gitu. Jadi ada efek jera tapi bentuknya edukasi, bukan memvonis. Nah, ini kita sudah lakukan juga gitu. Alhamdulillah cukup membawa mindset menekan pelanggaran karena disinilah awal kecelakaan. Kemudian kita contoh lagi kemarin akhir-akhir ini yang sempat viral, motor besar kecelakaan, kemudian apa lagi ya, kendaraan konvoy kecelakaan, kemudian beberapa aktivitas masyarakat yang larinya ke arah konvoy, rombongan, berkelompok berkendara, baik dikawal atau tidak. Nah, ini sangat menarik nih, karena banyak kita yang tidak tahu khususnya ya, bukan tahu tapi kemudian merasa itu biasa, bukan. Saya lihat dan saya pelajari tidak tahu. Mari kita coba bertanya pada diri sendiri. Apakah saya sudah membaca Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan? Nah, itu dulu satu. Karena di situ diatur semua aturan tentang penggunaan lampu isyarat, pengawalan, menyeberang jalan, berjalan di jalan utama atau di jalan manapun dengan anak di bawah usia. Jadi dengan anak kecil, istilahnya itu kalau kita buat program, jika kita berjalan dengan membawa anak kecil selalu di sebelah kiri dan berjalan di lajur kiri. Kalau di lajur kanan berlawan arah tetap di kiri. Kalau searah di kanan. Nah, ini ada kita buat SOP sampai kita buat peraturan Kakor Lantasnya. Jadi semua kultur pengguna jalan. Nah, saya ulangi lagi, pengguna jalan. Apakah kita sudah tahu betul
tadi saya sampaikan membaca undang-undang mungkin belum 90%, 80% lah masyarakat saya kira tidak semua membaca. Yang kedua, pemahaman implementasi tidak mudah Pak. Jadi kami aja mempelajari implementasi ini dari undang-undang itu belajar 1 tahun lebih Pak. Nah, ini nanti akan larinya ke ujian SIM pengguna jalan, kultur pelanggaran, kecelakaan dan sebagainya. Kemudian setelah implementasi, apakah kita sudah praktekkan, sudah latihkan untuk reaksi dalam keadaan kritis, kontingensi atau dalam keadaan darurat? Belum, tidak semuanya. Lari lagi kita ke arah mengendara, baik mobil, motor, bis dan sebagainya. Untuk bis, truk dan sebagainya, kami pernah melakukan investigasi terkait dengan kecelakaan fatalitas, beruntun, korban meninggal banyak. Ini yang dikatakan fatalitas yaitu 2 kriteria dan satu lagi menimbulkan rasa tidak nyaman di masyarakat. 3 inilah kriteria fatalitas. Contoh seorang pengemudi angkutan umum baik orang, barang dan sebagainya. Ini kalau mau jadi karyawan satu perusahaan pada saat berjalan ini asisten pengemudi atau kenek lah bahasanya yang mengemudikan, makanya sering terjadi kecelakaan. Nah ini satu. Yang kedua, pada saat kondisi-kondisi vital, tanjakan, turunan sebagainya, ini kebanyakan bukan pengemudi utama, karena pengemudi utama tahu risiko yang terjadi pada saat melintasi area-area tersebut. Kita turunkan lagi. Kenapa? Karena mereka semua ya itu tadi, tidak melalui pelatihan yang benar, tidak pernah belajar dengan baik, dengan tepat tempat pelatihan mengemudinya, kemudian belum disertifikasi profesi sebagai pengemudi. Terus ya memang kita lihat untuk biaya pengurusan atau ujian SIM ini sangat murah, masih terjangkau sebetulnya. Tapi kalau disampaikan untuk pelatihan mengemudi, sertifikasi profesi, kembali lagi ini membutuhkan biaya. Nah itu, jadi tidak murah sekitar kalau mobil pemula itu ya 1 juta ke atas, apalagi sertifikasi kompetensi profesi ini juga di atas itu mungkin memberatkan. Nah mungkin ada langkah-langkah nanti yang bisa kita lakukan dengan teman-teman industri dan pengusaha. Kemudian untuk kultur pengguna jalan yang lain, kita masuk mobil, motor. Ini yang sangat kita atensi, sangat kita perhatikan, prioritaskan. Kenapa? Karena sekarang sudah seperti ini kondisi kultur masyarakat kita di jalan. Kita ambil contoh pengawalan. Pengawalan ini kita bahkan melihat masyarakat, bukan pengguna jalan aja ya Pak ya. Ini masyarakat yang sering dilintasi lah pengawalan. Banyak mungkin teman-teman yang sedang mengantar bantuan sosial atau mungkin mengantar orang sakit atau jenazah, atau kemudian ada pawai, ada konvoi, ada kendaraan berkelompok lain, di depannya dikawal. Nah dikawal ini udah suratnya ada, permohonan, ada surat tugasnya, ada pemberitahuan ke Polres dan sebagainya. Nah, ada juga yang tidak karena personil di Polres tidak mencukupi untuk pengamanan dan sebagainya. Nah berjalanlah rombongan ini. Ini saya sedikit memberikan informasi, edukasi. Jadi tolong dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan boleh silakan disampaikan ke Om Torbili Mr. Ferdo dan melalui TV Desa supaya aktif sarana TV tersebut. Pengawalan ini di undang-undang jelas. Jika kita melihat pengawalan kepolisian ya Pak ya, yang punya kewenangan asas diskresi kepolisian adalah hanya Polri, yaitu mengawal, menghentikan, memeriksa, menanyakan orang, ini hanya Polri Pak. Instansi kementerian atau orang lain itu tidak boleh, dan bisa Bapak laporkan perbuatan tidak menyenangkan, pengancaman dan sebagainya bisa. Jangan lupa tugas Polri adalah memang diatur untuk menegakkan undang-undang, yaitu pasti melanggar HAM. Memanggil orang itu melanggar HAM, menghentikan orang melanggar HAM, betul. Menjadikan seorang tersangka apalagi, tapi semua dengan dasar-dasar yang pertama asas diskresi, kemudian aturan-aturan dalam alat bukti. Nah ini semua sudah diatur supaya tidak terjadi arogansi kewenangan. Nah ini kita contohkan pengawalan. Pengawalan ditulis di undang-undang wajib memberikan prioritas atau kendaraan yang mendapat prioritas, ambulan, pemadam kebakaran dan sebagainya.
Apa sih yang harus dilakukan jika kita melihat harus dan wajib memberikan prioritas jalan? Ya kita ada spion di kendaraan nih. Kalau di aturan SOP pelatihan mengemudi jelas, setiap berkendara mata kita nih harus jalan gitu. Bukan ngelihat handphone, bukan ngelihat video di mobil, TV, ada WA, dikejar-kejar debt collector mungkin dan sebagainya gitu kan. Ini sangat mendasar gitu. Dasar aja kita nggak paham, apalagi maaf teman-teman sekarang kita tahu ada ojek online, Grab sebagainya. Ini selalu melihat handphone, ya GPS nomor 1. Nah, nggak masalah. Setidaknya kita tahu jalan. Tapi tidak terus melihat GPS, tidak melihat jalan, nggak mungkin gitu.